Hai again guys, welcome back again di update untuk altcoin. Kali ini kita akan bahas untuk CHZ. Jadi CHZ kita percaya bahwa ini adalah koin yang masih berhubungan dengan Piala Dunia. Dan menjelang kondisi Piala Dunia, CHZ saat ini mulai terkoreksi. Sebetulnya di situasi seperti ini akan menawarkan kita peluang untuk masuk dengan harga yang lebih murah. Cuma pertanyaannya, sejauh mana nih CHZ koreksinya? Nah, untuk di video kali ini kita akan coba bahas starting from daily time frame. Seperti yang kita lihat, CHZ pada pergerakan terakhirnya kita sempat ya istilahnya break dari resistance ini. Ya, jadi kalau kita lihat di sini terdapat level support, kemudian ada resistance dan sempat berhasil di break tapi kayak fake out aja, dan alhasil sekarang menyebabkan CHZ kembali turun atau terkoreksi. Cuman kalau kita lihat dari bigger picture, sebetulnya untuk posisi CHZ saat ini saya nggak bisa bilang kita betul-betul full corrected ya. Bahkan kalau kita tarik Fibonacci retracement from the very bottom sampai ke very topnya, ini nggak nyampe 50%. Ya, mungkin kita bisa tambahin Fibo 23,6 dan 38,2, dan rupanya so far si posisinya CHZ itu masih ketahan di kisaran Fibonacci 23,6%. Jadi seandainya di level tersebut kita tidak mampu bertahan, harusnya sih next potential areanya adalah di 38,2%, dan itu di angka $0,17 untuk CHZ. Nah, yang menariknya lagi, kalau misalnya kita lihat dan kita coba tarik Fibonacci retracement dari swing low ke swing high terakhirnya, yang didapatkan itu adalah di level yang sama dengan Fibonacci 23,6, itu terdapat level Fibonacci 61,8%. Jadi kalau kita perhatikan di level tersebut sebetulnya terdapat area confluence of Fibonacci atau Fibonacci cluster ya, antara Fibo di major swingnya yaitu 23,6% dan ada Fibo 61,8% untuk recent swingnya. Ya, kira-kira seperti itu. Nah, gimana kalau misalnya level itu nggak bertahan? Memang sebetulnya kalau tanpa Fibonacci pun kita bisa lihat ya, ini tuh ada reaksi buyers yang lumayan powerful masuk dari kisaran harga $0,17. Jadi kalau misalnya seumpama yang terjadi kita kembali terkoreksi lagi dan mendapatkan satu wave lagi koreksi ke bawah, sebetulnya memang di area tersebut yang ideal. Karena kita lihat setelah CHZ sebelumnya rally, berhasil break dari resistance-nya, berhasil break dari area-area pentingnya, yang terjadi adalah CHZ mampu untuk create base di kisaran harga $0,17 ini atau sekitar 0,18 sampai 0,1750 $. Sehingga seandainya katakanlah si CHZ tidak mampu bertahan nih di atas Fibo 61,8, maka ada possibility kita bisa kena tarik sampai kisaran $0,17 ini. Dan kalau kita lihat progresnya, bisa jadi ini ABC korektif, or ini bisa jadi juga baru start dari A wave korektifnya. Jadi masih ada sekali lagi B wave, baru kemudian dia C wave korektif pattern. Lebih kurangnya ada 3 wave koreksi untuk dia mencapai area level support yang bisa dikatakan cukup powerfulnya. Dan sementara untuk time frame daily itu yang saya perhatikan ya, ada beberapa potential area yang bisa divisit, tapi lebih kurangnya saat ini 0,2122 itu adalah level major support karena ada Fibonacci retracement 61,8% plus kalau kita perhatikan berdasarkan time frame hourly sebetulnya itu merupakan level resistance sebelumnya. Jadi bisa dilihat di sini, mungkin saya akan tambahkan dulu garisnya biar teman-teman bisa lihat lebih detail. Nah, lebih kurangnya seperti ini ya. Jadi di level yang sama itu terdapat support di mana sebelumnya merupakan resistance. Nah, jadi ketahan kira-kira di situ. Baru kemudian dia break, and then sekarang ada kemungkinan kita bisa create base di sana. Alright, so itu yang saya perhatikan untuk time frame daily. Belum tahu pasti apakah kita akan kepantul karena sampai dengan saat ini kita belum melihat ada indikasi reversalnya. Dan untuk kita mendapatkan potensi rebound ya, minimal kita harus melihat indikasi reversalnya terjadi dulu pada level harga saat ini. Oke, kalau tanpa itu terjadi, berarti kemungkinannya untuk si CHZ masih melanjutkan koreksinya itu masih cukup besar. Nah, sekarang kita lihat untuk time frame hourly-nya. Saya akan start dari time frame 4 jam buat nunjukin ke teman-teman bahwa sebetulnya untuk CHZ saat ini itu menarik, kita bergerak di dalam sebuah pattern yang dikenal dengan istilah descending broadening wedge pattern.
Jadi kelihatannya arahnya itu cenderung seperti kita tertekan, tapi sebetulnya ini memiliki possibility market untuk ter-rebound ya. Kira-kira seperti ini, si descending broadening wedge pattern. Jadi dia create lower high dan di saat yang sama dia create lower low. Cuma berbedanya adalah lower low-nya itu lebih agresif. Jadi semakin lama tuh semakin melebar. Dan ini yang kelihatan sedang terjadi pada posisinya si CHZ. Makanya saya pikir ini ada kemungkinan kita bisa bergerak dalam sebuah descending broadening wedge pattern. Dan kalau kita track lagi skenario pergerakan berdasarkan time frame yang lebih kecil, di sebelumnya di sini ada level support. Which means level tersebut sudah berhasil di break. Kemudian ada level support lagi, sempat nahan, kemudian dia berhasil di break. Sehingga dengan situasi yang terakhir ini, maka saya bisa katakan seandainya nanti CHZ balik ke sini, ini masih bisa terkena rejection. Karena di level tersebut itu mengandung selling pressure yang lumayan powerful. Jadi anggapannya kita bisa lihat dia cenderung bisa drop lagi dari level itu. Dan kalau misalnya mau ditambahkan, kalian juga bisa tambahkan sebuah potential chart pattern yang mana seperti terbentuk semacam bearish flag pattern ya. Walaupun di sini tiangnya nggak terlalu panjang, tapi at least ini perlu kita antisipasi. Jadi bisa jadi kayak tiga wave kenaikan baru kemudian dia turun lagi dan ngejar ke potensi area yang ada pada time frame daily yang tadi sempat kita sebutkan. Nah, untuk pergerakannya, let's say dia nggak ngebentuk ini. Let's say kita extend aja deh resistance yang terbentuk dari support terakhirnya. Jadi memang di level ini itu mengandung area resistance ya. Mengandung atau ya. Udah kayak orang hamil ya. Nah, kira-kira begini teman-teman sekalian, kalian bisa perhatikan ya, ini ada 2 kali rejection so far di level tersebut. Jadi kita bisa asumsikan bahwa di level ini juga terdapat resistance. Nah, kalau kita zoom out, perhatikan di samping sini, ini kan sebelumnya merupakan area yang bisa dibilang cukup berpengaruh. Ada resistance yang sangat kuat, bahkan kita sebelumnya sempat ketahan. Dan sebelum dia akhirnya benar-benar break dan akhirnya rally, kita udah ngetes juga di level itu ya. Jadi kalau saya extend kayak gini, kira-kira begini gambarannya. Nah, yang menariknya adalah kalau saya extend level atau line ini ke samping seperti ini. Nah, ini adalah area yang saat ini sedang dites juga ya pada pergerakan si CHZ. Jadi setelah dia berhasil breakdown di sini, ini ada semacam resistance yang juga terbentuk dari pergerakan sebelumnya. Nah, cuman yang lebih penting dari itu adalah ketika CHZ di sini dia rally, kita perlu dong istilahnya ngelihat ya bagaimana progres rally-nya. Oh, momentumnya lumayan nih dan akhirnya dia break tapi dia ketahan lagi 2 kali, sempat ketahan di sana. Nah, setelah level yang terakhir di sini, ini CHZ berhasil break. Habis itu ketahan dan akhirnya naik lagi atau rally lagi. Nah, kita bisa asumsikan bahwa di level yang saya tandai dengan panah ini atau di kisaran harga 0,2120 itu mengandung area yang lumayan powerful ya untuk sejarah bullishnya si CHZ dalam bulan September lalu. Jadi kalau misalnya ini kita extend ya, ini kira-kira seperti ini. Nah, level tersebut terakhir sudah dites. Jadi untuk si CHZ, seandainya dia break dari sini, maka bisa dikatakan next demand itu akan berada pada area yang jauh seperti tadi kita bahas di time frame daily. Tapi kalau misalnya CHZ bisa bertahan, at least di trend line yang saat ini terbentuk, maka ada kemungkinan kembali lagi ke skenario descending broadening wedge pattern-nya based on time frame 4 jam. Memang ini adalah skenario yang cenderung lebih ke arah bullish. Cuma pertanyaannya adalah untuk saat ini, di manakah CHZ akan mendapatkan reaksinya? Sementara ada level yang cukup penting di range price harga saat ini, tapi kita belum melihat ada power yang lumayan signifikan masuk ke CHZ. Kembali, syarat untuk CHZ bisa bullish adalah dia harus break dari level ini, dan terakhir dia harus break juga dari si trend line yang terbentuk pada descending broadening wedge di time frame daily. Alright, so inilah untuk update saya seputaran CHZ. Berdasarkan pergerakan ini, saya bisa katakan CHZ saat ini berada di tengah-tengah ya. Kecenderungannya sih sebetulnya lebih ke melanjutkan koreksinya. Dan di sisi yang bersamaan, kita juga ngelihat area ini tuh bisa menjadi potensi untuk dia rebound. Tapi kalau saya, daripada saya berspekulasi dan berharap dia rebound sehingga saya beli di sini, saya much prefer ngelihat reaksinya dulu. Minimal CHZ mampu break dari $0,23 dulu deh. Kalau misalnya itu sudah terjadi, baru nanti saya tinggal coba untuk follow up based on progress pullback-nya. Jadi kita bisa entry di harga yang sedang terkoreksi setelah adanya konfirmasi bahwa
buyers masih berminat mempertahankan. Oke, saya rasa itu teman-teman untuk update saya seputar CHZ. Hopefully di Chelys ini teman-teman bisa dapetin informasi yang menarik, dan sampai ketemu lagi di update berikutnya. God bless everyone and have a nice day guys. Cheers and goodbye guys.